Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari Keluaran 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit yang di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkinkah kehadiran Allah dapat digantikan oleh makhluk ciptaannya? Atau digantikan oleh karya manusia? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, bangsa Israel khawatir bahwa Musa telah mati dan tidak akan kembali lagi. Akhirnya mereka mendesak Harun untuk membuat patung lembu emas sebagai pengganti Allah, agar mereka dapat melihat Allah setiap saat. Melihat hal ini, Allah sangat marah kepada bangsa itu, dan Allah ingin membinasakan bangsa itu. Kenapa Allah marah? Karena Dia adalah Allah yang esa, dan tidak satu pun benda yang ada di dunia ini yang dapat mempresentasikan Allah. Dia tidak dapat digantikan oleh patung ataupun berhala. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau pada zaman dahulu banyak orang menyembah Allah yang dibuat oleh tangan manusia seperti patung, namun pada masa kini patung itu tidak lagi dipahat atau ditempa, melainkan telah tumbuh dalam hati manusia, sehingga ada banyak berhala dalam hati manusia. Berhala itu sudah mencuri tempat Allah dan telah menggeser tempat Allah dalam hati manusia. Ada banyak orang sudah menaruh kepercayaan kepada ilah-ilah dunia untuk mengendalikan pemikiran dan tindakannya sepanjang hari. Ada banyak manusia lebih mengutamakan hal yang duniawi daripada keinginan Tuhan. Materi, uang, jabatan, pangkat, kehormatan pribadi sudah menjadi prioritas pertama dalam hidup manusia. Manusia rela meninggalkan Allah untuk mendapatkan hal-hal yang fana. Dan itulah yang menjadi berhala dalam hati manusia itu. Karena itu Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengundang kita agar jangan membuat patung atau berhala apapun menggantikan Allah dalam hati kita. Karena semuanya itu akan menjadi sia-sia. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada para penyembah berhala dalam kitab Rom pasal yang pertama ayat yang ke-22 dan 23. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah menggantikan Allah dengan berhala apapun, dan kemuliaan Allah tidak dapat digantikan oleh hal-hal yang fana. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa
kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!